Baik, Pak Taufik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya masuk? Masuk, Pak. Oke, saya ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan seperti biasa sudah diawali oleh Pak Taufik barusan. Oke, sebelumnya saya minta tolong ke teman-teman semua, mohon untuk diposisikan mute mic-nya dan dinyalakan videonya. Untuk membuktikan bahwa memang teman-teman itu semuanya ada di depan handphone atau di depan laptop masing-masing. Silahkan, saya tunggu. Jika sudah, baru nanti saya akan mulai share screen dan kita akan mulai pembelajaran. Silahkan di open cam-nya, kemudian mic-nya di mute. Oke. Baik, saya akan mulai. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Di hari Jumat terakhir kita sudah belajar tentang apa saja. Silakan satu orang boleh menjawab. Ada yang bisa jawab? Boleh dibuka-buka primbonnya, silahkan. Jangan sampai kita udah belajar, tapi nggak tahu, lupa belajar apa aja yang sudah dipelajari. Silakan, siapapun. Boleh. Pertama, konsonan tunggal. Oke, konsonan tunggal. Terus vokal tunggal. Vokal tunggal. Konsonan rangkap. Konsonan rangkap. Vokal rangkap. Vokal rangkap. Sama yang kemarin terakhir. Apa itu? Pak Cep ngarakno, tapi jumlah kuliah ya ora apa-apa. Maksudnya masa budaya iki Apa yang terakhir, Mas Ujang? Masih mute, Mas? Iya, Pak. Oke, yang terakhir apa? Iya, yang kemarin apa terakhir, Pak ya? Saya setengah masuknya setengah soalnya, Pak. Yang terakhir itu gabungan antara, sepertinya saya nge-freeze nih. Oke, sudah mulai kembali ya. Oke. Kemudian saya mau tanya ke teman yang lain selain Mas Ujang. Setiap kan huruf Hangul itu kan terbagi menjadi 4 jenis ya, seperti yang sudah disebutkan sama Mas Ujang tadi. Konsonan tunggal, ada konsonan rangkap, ada vokal tunggal, ada vokal rangkap. Nah, jumlah dari konsonan tunggal dulu ada berapa? Jumlah dari konsonan tunggal. Ada berapa? Mas Sarwono, kok dihitung satu-satu? 14. Ada 14, betul. Kalau vokal tunggal? vokal tunggal. Vokal tunggal ada berapa? Halo? Vokal tunggal ada berapa? 10. 10. Kemudian konsonan rangkap ada berapa? 5. 5.
Kalau vokal rangkap, 11. 11. Jadi total semua Hangul itu ada berapa? Total. Ada berapa? Dia 6. 36. 10. 14. Ditambah 10, 24. Ditambah 5, 29. Ditambah 11. Ada 45. 40. 4. Ada 40. Nah, terakhir kemarin itu teman-teman sudah mempelajari gabungan antara konsonan dan vokalnya. Saya sedang share screen. Nah, muncul semua ya. Oke. Baik konsonan tunggal yang ke bawah, vokal tunggal yang ke samping, maupun konsonan tunggal dan rangkap yang ke bawah, dan di atasnya vokal rangkap. Terakhir, saya masih ingat teman-teman saya tugaskan untuk menuliskan antara gabungan dari konsonan tunggal dan konsonan rangkap dengan vokal rangkap. Sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silakan difoto. Saya minta satu orang aja. Difoto terus kirim di grup. Saya tunggu. Ayo, difoto dulu tugasnya. Difoto, kirim ke grup. Oke, bentar saya cek dulu. We, wa, we, wo, we, wi, Mantap, Mas Harmono rapi nih. Tapi yang nggak apa-apa. Oke, Mas Ujang Yufi. Mas Ujang, jangan lupa untuk selalu menulis lingkaran dulu ketika nulis vokal ya, Mas ya. Oke, lanjut. Nah, tadi kan teman-teman berarti sudah semua nih yang bunyinya ga itu begini hurufnya, gu itu begini, gi itu begini. Nah, sekarang coba teman-teman dibaca yang ada di depan teman-teman nih. Kurang gede nggak? Perlu saya zoom nggak? Oh, sudah saya zoom. Oke, gantian. Saya minta Mas Lahuri coba baca dari nomor 1, 2, dan 3. Pelan-pelan aja. Oke. Nih. Oke. Tuh, Yang mana? ini huruf apa nih? Ga. Ga, betul. Ga. Ra. Re. Me. Ingat. Ini dibacanya su. Ya. Huruf, bentar saya coba tulis dulu. Nih, teman-teman harus ingat, ini huruf S. Ganada Rama Basa. Oke, sa. Kemudian di bawahnya ditulis seperti ini. Diingat, aya, oyo. Kan ingat satu kan? Aya, oyo, i. Nah, dari situ tuh yang... Nah, karena ini huruf S dan di bawahnya itu huruf U, maka dibacanya su. Jadi dibacanya Gasu. gasu. Awas jangan sampai meleset G-nya hilang ya. Dibacanya gasu. Ya nggak usah pakai gas ngomongnya.
Nanti kayak orang marah ntar. Lanjut, Mas Lahuri masih. Yang ini. Agi. Agi, bagus. Lanjut yang ini. Ini vokal tangkap Dari. nih. Dari. Ini loh, nomor 3 loh. Oh, 3. Mm-mm. Oh. Nemu. Oke, Nemo. berarti sudah bisa semua ya. Mantap. Kalau begitu, sekarang saya minta teman-teman untuk menuliskan kembali dan dibaca. Ya. Oke, saya screenshot dulu. Nanti saya kirim ke teman-teman. Mana nih? Gak usah digambar gambarnya ya. Sudah saya kirimkan. Nah, sambil teman-teman semua nulis, saya jelaskan dulu ya. Kalau yang tadi teman-teman baca itu sudah masuk ke kata, ya. Jadi kalau misalkan huruf antara konsonan dengan vokal digabung, maka akan membentuk satu suku kata. Huruf giok dengan huruf A, maka akan membentuk satu suku kata yang bisa dibaca dengan ga. Oke. Apakah ada satu suku kata yang sudah punya arti? Ada. Contoh, misalkan huruf konsonannya siat atau sa, huruf vokalnya o. Nah, di Korea itu ada kata-kata yang memang hanya satu suku kata. Tapi ini sudah dianggap kata karena sudah memiliki arti. Gitu. Sapi. Betul. Ini artinya sapi. Sapi. Selain itu ada apa lagi? Huruf konsonannya iem, huruf vokalnya i. Dibacanya i. Dua. Bisa dua, bisa gigi. Ya. Oke. Selain itu apa lagi? Nih. Huruf konsonannya hiak, huruf vokalnya o. Maka akan membentuk kata atau suku kata yang bisa dibaca ko. Artinya hidung. Hidung. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya penjelasannya. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam bahasa Korea itu terdapat suku kata yang sudah memiliki arti dan sudah dianggap kata. Kenapa dianggap kata? Karena sudah memiliki arti. Apakah semua kata dalam bahasa Korea itu terdiri dari satu suku kata? Enggak juga. Kayak ini nih, kasu, nyanyi, agi, bayi, nemo, kotak, tari, lengan kaki, gitu ya, atau kaki, sorry, itu sound atau suara, dan seterusnya. Saya beri waktu sisanya 2 menit lagi ya, teman-teman, untuk menuliskan kembali. Gak usah ditulis ininya nih, arti dalam bahasa Inggris ya, singer, baby, square, apalagi gambarnya digambar, nggak usah. Ditulis hanggalnya saja. Tulis kayak gini. Kasu. Bacanya kasu. Kemudian ada dari. Parivasi. Dalam. Gimana Mas? Timba. Ya, gimana Mas? Mas Agus Cahyono kayaknya Zoom-nya deket sama teman-teman di situ ya? Atau Mas Zulkifli juga nih? Jadinya suaranya menjadi. Gasu sama Nore perbedaannya apa, Pak? Gasu sama Nore. Iya. Gasu itu penyanyi, Kalau Nore Nore? itu bernyanyi.
Oh, Apa bedanya jadi? penyanyi kan kelompok itu ya? Bukan. Kalau Gasu penyanyi. Oh, penyanyi. Hmm. Kalau Nore bernyanyi, jadi bedanya apa? Oh, karaoke. Kalau Nore karaoke. ya, kan Norebang dulu kan sering karaoke. Norebang kan. Mm-mm. Oke, sudah selesai. Sudah selesai, teman-teman. Pak Rifai, bisa nggak usul Pak Rifai? Boleh, kenapa? Kan gambar sama artinya kan ada gambar artinya kan bahasa Korea. Bisa nggak terjemahnya itu bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris? Oke. Tadi saya instruksikannya apa, Mas? Tuliskan tulisan Koreanya saja. Jadi tujuannya, saya hanya ingin teman-teman semua di sini itu bisa membaca dan menulis dulu, nggak peduli artinya. Kenapa saya ambil bukunya bahasa Inggris? Sebenarnya saya punya buku yang berbahasa Indonesianya. Kalau saya menyajikan ke teman-teman buku yang ada arti bahasa Indonesianya, malah teman-teman jadi lebih tertarik dan lebih fokus matanya tuh ya. Itu melihat yang artinya dan gambarnya, tidak dengan hanggelnya gitu. Nanti kalau memang apa namanya, kalau memang takdir kita belajar sampai selesai, insya Allah di akhir kalau memang teman-teman perlu, saya akan share buku yang ininya, yang ada bahasa Indonesianya, yang artinya terjemahannya itu bahasa Indonesia. Karena ya setidaknya teman-teman sudah memahami apa yang dipelajari dalam kebahasa Koreaannya. Gitu. Jadi silakan. Ini saja, baru ditulis ulang di buku catatan. Ini bacanya K. Lanjut. Ci. Semuanya dibaca kaci. Bukan gaji, bukan kaci, tapi kaci. Bareng. Gitu. Sama-sama. Maksudnya? Maksudnya gimana, Mas? Halo? Oke, kalau gitu lanjut. Nah, yang tadi barusan screenshot yang saya kirim, itu sama instruksinya. Coba teman-teman semua dituliskan di buku catatan masing-masing, kemudian dibaca sambil ditulis itu dibaca. Oke, di grup ada yang izin masih di jalan, nggak apa-apa. Nanti bisa ditulis, nyusul. Yang penting ikutin aja dulu. Pak, kok ada tulisannya Jagia, Pak? Mana? Itu tadi di WhatsApp. Di WhatsApp.
Gimana sih? Itu Pak, Jakia istrinya sampean kayaknya. Oh, ya. Ya betul istri saya, Mas. Coba Mas, oh Mas Romono lagi masuk. Oke, kalau gitu silakan teman-teman lanjutkan dulu ya. Kalau sudah selesai, boleh nanti difoto hanya untuk bukti, baru nanti dikirim ke grup. Keluar ya sekolah. Ya, Pak. Toh, Sunarto aja tegang-tegang toh. Ngantuk, ngantuk. Itu kembar apa? Video apa yang gue kasih? Nah, Oke, Pak Mas Mas Diono Ujang teh sudah semua nih. kan bocah. Mas Ujang bisa bacanya, Mas? Halo, Mas Ujang. Gimana nih Mas Ujang? Kok nggak respon? Sebentar ya, Mas. Saya nyiapkan ini dulu biar bisa bebas nulis. Sorry, sorry Pak, ada panggilan. Boleh, silakan Mas. Oke, kalau gitu saya anggap semuanya sudah selesai ya. Nah, sekarang tolong teman-teman semuanya kembali fokus ke layar Zoom. Oke, berikutnya
saya akan memberikan ke teman-teman terkait dengan aturan penulisan huruf Hangul. Nah, huruf Hangul itu kan seperti yang pernah saya jelaskan ke teman-teman di pertemuan sebelumnya. Misalkan kita mau nulis Bandung. Oke. Tulisan Bandung ini kan terus berlanjut ke kanannya. Beda dengan tulisan Korea. Kalau misalnya dalam bahasa Korea, nulis Bandung itu konsonan vokal, konsonannya ditaruh di bawah. Terus lanjut DU eng gitu. Nah, jadi untuk aturan dalam bahasa Korea itu terdiri dari empat aturan menulis huruf Hangul. Oke, ada 4 aturan menulis huruf Hangul. Yang pertama itu seperti ini. Tulis huruf konsonan dan vokalnya dituliskan di sebelah kanan. Nah, contohnya, misalkan konsonannya itu giok, vokalnya itu A. Berarti ini sama dengan G ditambah A. Maka ini dibaca G. Ya. Aturan yang pertama, konsonan vokalnya di sebelah kanan. Aturan yang kedua, ini konsonan yang dimaksud itu konsonan apa aja ya? Baik konsonan tunggal maupun rangkap, gana, darama, bahasa A, caca, kata, paha, sampai ke KTPS-nya juga. Berikutnya ada konsonan vokalnya ditaruh di bawah. Contohnya, konsonannya siet, hurufnya O, harus di bawah. Nggak boleh di samping. Nggak boleh begini nih. Konsonan siet, O-nya di sampingnya. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena huruf dasar dari vokal O itu seperti ini. Nah, keberadaan konsonan itu menggantikan posisi lingkaran. Kecuali huruf O itu basicnya, dasarnya itu begini, huruf O. Nah, baru nanti tulisannya itu begini. Tapi bukan seperti ini, bukan. Yang benar itu seperti ini. Maka nulis siet ditambah O itu seperti ini. Gitu. Sampai sini paham? Halo? Paham. Oke, Paham, paham Pak. ya? Nah, berikutnya. Aturan yang ketiga. Ini juga berlaku ya. Misalkan sang biep. Ini kan konsonan rangkap ya. Terus vokalnya O di bawah. Atau sang siet. Vokalnya U. Gitu. Vokal yang di bawah itu vokal yang memang basicnya itu dituliskan di bawah. Kayak O, kayak U. Ya, termasuk O, Yo, U, Yu. E juga termasuk. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Seperti aturan yang pertama, konsonan, vokalnya di sebelah kanan, tapi ketambahan satu konsonan lagi. Konsonannya itu boleh rangkap, boleh nggak rangkap, boleh tunggal, boleh rangkap, gitu. Jadi konsonannya ini taruh di tengah. Ya, contohnya, misalkan konsonannya biep, vokalnya A, ditutup dengan konsonan miem di bawah M. Dibacanya apa ini?
ditambah A, tambah satu lagi, M. Jadi dibacanya BAM. Tahu BAM artinya apa? Malam. Ya. Nah, boleh nggak nulisnya begini? Misalkan B, A, M-nya di sini. Nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada aturan yang seperti itu. Tidak ada konsonan, vokal di bawah, terus konsonannya di tengah-tengah, di depannya. Nggak ada. Gitu. Ya. Terus lagi. Aturan yang terakhir, seperti aturan nomor 2, konsonan, vokal di bawahnya, ditutup konsonan di bawahnya. Gitu. Contohnya, konsonannya biep, vokalnya O, dan ditutup dengan konsonan miem. Dibacanya apa berarti? Bom. Betul, bom. Ada yang tahu artinya bom? Musim dingin. Musim semi. Kalau dingin itu gyaul. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Gak mesti benar. Sekarang musim hujan. Bom. Sekarang musim Bukan alat peledak ya, bom itu. Nah, seperti inilah teman-teman aturan 4 aturan penulisan huruf Hangul. Oke, mau ditulis atau di screenshot cukup? Jadi nanti teman-teman nulisnya nanti setelah selesai. Oke, saya rasa di screenshot saja ya. Nanti, karena ini mah nggak begitu tentang huruf Hangulnya. Intinya cuma menjelaskan bagaimana bagaimana aturan menulis huruf Hangul. Oke. Sebentar. Oh, ini mau ke atas, Pak. Nah, balik lagi ke sini. Belum saya screenshot kok. Screenshot dulu. Kemudian dikirim. Kenapa ada yang bingung, Mas? Sampaikan aja, Mas. Tanyakan aja. Nah, di sini yang tadi saya jelaskan barusan itu disebut istilahnya adalah bacim atau konsonan akhir yang ditaruh di bawah. Pasti ditaruh di bawah. Ya. Contohnya begini. Nah, kayak misalkan ini kan nama hurufnya giok. Ini sang giok. Ya. Dan ini kiok. Berarti kan huruf terakhirnya itu K. Maka dia ketika ditaruh di bawah, dibacanya itu K, bukan G. Ini dibacanya ak, ini ak, ini ak. Sama-sama bunyinya ak. Tulisannya beda-beda. Gitu. Ya. Berikutnya, kemarin yang saya bilang ada yang bunyinya cuma satu, ada yang hurufnya banyak bunyinya satu, ada yang hurufnya satu bunyinya satu. Gitu. Nggak ada yang hurufnya satu bunyinya banyak, nggak ada. Nggak ada yang Iki ya apa? Nah, contohnya ini.
Halo, sorry. Keputus ya. Tadi sampai mana? Tadi sampai mana teman-teman? Perhatiin saya nggak nih? Terakhir sampai mana? Konsonan akhir. Oke, konsonan akhir ya. Tapi huruf apa Mas? Ingat nggak? Sampai huruf apa terakhir? A. Huruf K. Oh alah. Baik kalau gitu lanjutkan. Nah, kalau seandainya ada huruf yang kayak gini nih, nama hurufnya nian, nian, ya kan? Berarti di atas, kalau ditaruh di atas dia bunyinya n, kalau ditaruh di bawah juga bunyinya n. Maka seperti ini contohnya, ini dibacanya an. Contoh misalnya begini, di huruf nian sama a ditaruh nian di bawahnya. Nah ini nan. Tapi kalau begini apa jadinya? Kok. Gak, Gak. bukan bukan kak, bukan gag. Gimana sih nulis tuh? Tuh, bukan gag, tapi G, A, sama K. Kenapa yang ini G, yang ininya K? Karena nama hurufnya giok. Gitu. Kalau di atas G, kalau di bawah K. Paham ya? Nah, kebetulan ada nian. Jadi, nggak di atas, nggak di bawah, tetap bunyinya N. Lain halnya dengan yang banyak kayak gini nih, rombongan nih. Ada huruf tiget, tiet, siet, sang siet, ciet, ciet, dan hiet. Ya, maka ketika mereka ditaruh di bawah kayak gini nih, ya, aturan nomor berapa coba ingat nggak? Konsonan, vokal, ditutup konsonan yang di bawah. Ya nggak? Nih. Aturan nomor 3. Maka dibacanya at. Bukan as nih. Nih, yang kayak gini nih. Nih. Bukan as. Kenapa as? Soalnya ini si S, Pak. Sa, gana darama, basa. Nah, itu dibacanya at, bukan as. Karena nama hurufnya siet. Kalau di atas S, kalau di bawah T. Jadi ini dibacanya at. Gitu. Sampai sini paham? Lanjut. Kalau misalkan hurufnya ini, kemarin ingat gak namanya apa ini? Cok, dibuka lagi ribuannya. Real. Nama hurufnya real. Kalau di atas R, di bawah L. Jadi kalau misalkan ada hurufnya begini nih. Real, A, ditutup sama real lagi. Dibacanya apa? Ral. Ral. Bukan rar, bukan lal, tapi rar. Ral. Kok beda? Karena nama hurufnya real. Di atas R, di bawah L. Gitu. Al. Nih dibacanya. Ada lagi sama kayak ini nih. Nih. Ya. Ini nama hurufnya miem. Di atas M, di bawah M. Jadi sama-sama aja. Bunyinya M. Nah, ada lagi biep sama piep. Jadi
Kalau di atas ini B, ini P. Kalau di bawah mereka berdua sama-sama huruf P dibacanya. Up sama up. Terus kapan ngebedainnya? Ya nanti ketika sudah memasuki ke kosakata dalam bahasa Korea. Nah, lain halnya sama yang huruf ini. Kalau ini nama hurufnya iem. Kalau di atas ngikutin vokal pembangunnya, kalau di bawah ngikutin, kalau di bawah dibacanya huruf eng. Jadi kalau nulis apa ya? Nulis lubang, ya. Lubang eng kan di bawahnya ang gitu loh. Nah, jadi nulisnya bukan, kalau kita kan eng itu kan n sama g ya, bukan n sama g, nggak ada huruf bacim begitu, nggak ada konsonan akhir ng tuh, nien giok tuh nggak ada. Jadi kalau mau nulis ang langsung aja ini huruf a, ini huruf ang. Kok ini sama-sama tapi dibacanya kalau di atas ngikutin huruf vokalnya, kalau di bawah dibacanya ang, karena sudah dari sononya nama hurufnya iyeng gitu. Kalau di atas ngikutin vokal, kalau di bawah bunyinya eng gitu. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sebelum dilanjut saya screenshot nanti biar teman-teman dicatat setelah kita pembelajaran. Oke, sebelumnya saya sampaikan dulu, mungkin agak jenuh kali ya bagi teman-teman yang sudah lancar baca Hanggelnya, tapi saya di sini berusaha untuk memfasilitasi teman-teman yang memang baru pemula sekali belajar Hangul. Jadi supaya sama-sama paham begitu. Nah, bacim juga tidak mesti hurufnya satu, rangkap juga bisa dan beda huruf juga bisa. Lalu bagaimana cara bacanya? Cara bacanya ya ini nih. Ciri orang Korea itu curang. Kalau misalkan orang yang otodidak belajarnya, kadang pasti banyak salahnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih, piep sama siet, jadinya kap. Terus ini giok sama siet, yang gioknya noknya. Terus real sama giok dalam kata tak, itu dibacanya tak. Tapi kalau giok sama siet di dalam kata mok itu dibacanya mok bukan mot. Gitu. Sama juga dengan nolta yang artinya luas. Nah, nolta ini dibacanya nolta. Kok real real yang di depan, huruf yang di depannya yang dibaca. Kenapa bisa? Kalau di sini kan yang di akhirnya. Sorry. Di ini yang tak nih, bukan tal tapi tak. Nah, kalau ini dibacanya nol. Ya, memang sudah dari sononya gitu. Gitu. Jadi emang orang Korea itu membingungkan gitu. Ya. Script dulu. Bahkan percaya nggak percaya nih ya teman-teman ya. Saya tuh nanya ke orang Korea tuh. Saya tanya sama orang Korea, ini kenapa bisa begini? Ya nggak tahu. Orang Koreanya jawabnya loh nggak tahu. Tapi mereka pasti mengucapkan ya. Jelas mereka ini gitu loh ya. Oke, untuk melancarkan teman-teman semua dalam menulis Hangul, khususnya bacim. Kenapa? Tanyakan sama dulurnya. Tanyakan sama. Kebanyakan sama, betul. Kebanyakan sama. Oke, yang ini ya teman-teman nih mulai dari cek, bak sampai ke tak. Saya copy aja lah kalau di ini tuh nanti. Ini mah itu dibuka. Enggak deh, teman-teman ini aja deh. Nih, udah saya screenshot. Ini sampai nomor 6. G. Ngontran. Sampai coach. Dan ini 7 sampai 10-nya.
seperti biasa, teman-teman coba tuliskan kata-kata dalam bahasa Korea tersebut ya dari kiri sampai kanan. Nah, kalau ini kan sudah memasuki ke kata atau kosakata atau sukata ya. Nah, jadi teman-teman boleh nulisnya ke kiri, ke kanan atau ke bawah terserah kayak gitu. Nah, sebelum teman-teman melaksanakan, perlu saya jelaskan dulu. Ini dibacanya C, huruf E, dan K di bawah. Jadi dibacanya cek artinya buku. Terus ini biep, B, sama A, di bawahnya itu sang biok. K, jadi dibacanya bak. Yang ini dibacanya nun, nien, u sama nien tadi. Kemudian ini san, nun itu artinya hujan, ya. Sorry, nun itu salju, ya. Bukannya salju. Kemudian ada siet a dengan nien di bawah san. Jadi dibacanya san. San itu bukan matahari. Betul, gunung. Bukan aus ya, bukan san begini nih, bukan. Itu artinya gunung. Lanjut. Ada huruf vokal nih, ya, yang di atas huruf siet tuh ya. Ada vokal O ditutup dengan siet, bukan os. Dibacanya ot. Ot itu artinya baju. Nah, ini juga nih, bukan coach, tapi dibacanya kot. Karena hurufnya ciet. Dia, ciet itu berposisi atau dia itu lagi sebagai bacim, sebagai konsonan akhir. Berikutnya ada, kot itu artinya bunga. Berikutnya ada biol, bukan bior, ya, karena real yang di bawah. Kemudian ada mal, mal itu kuda. Ada sam artinya 3, dan ada tak, artinya ayam. Saya beri waktu 3-5 menit lah. Silakan teman-teman ditulis. Awas nih, jangan asal nanti nulis. Cek. Ya, ditulis dulu sampai selesai. Begini. Bentar. Inilah udah tulisannya di sini. C, K. 5 kali aja ke samping ya. Boleh, nggak apa-apa. Tulis lagi. Cek. Jadi nggak cuma nulis, tapi sambil berlatih membaca juga gitu loh, Mas. Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Saya bersihkan dulu. Mi, Ibra kon kok nih sego goreng bati mi. Duwe ayah sing mbok gowo ngonen, Bra. Duwe ayahmu lho. Jadi ini we nuduh bati sego goreng enak. Ayah lagi iki lho, Le.
Oke, luar biasa nih. Sudah ada Mas Muslimin yang, wah, mantap, luar biasa tulisannya. Sudah sangat lancar. Yang lain gimana? Mau dilanjut apa tunggu dulu? Coba saya tanya Mas Harmono deh. Mau dilanjut atau tunggu dulu, Mas? Tunggu, Pak. Gimana, Mas Harmono? Oke, itu tunggu ya.
Oke, sudah masuk juga nih Pak apa namanya? Mas Mustafa. Yang lain ditunggu. Oke, sudah ada 3 orang ya. Mas Hermono, itu nulis tak. Coba saya cek lagi di atasnya gimana. Nah, saya gedein ya. Tuh, tak itu real sama gioknya, rak sama gaknya itu sejajar, Mas. Ga, a, real, giok. Gini, Mas. Kalau Mas Harmono kan begini nih. Ga, real, gioknya dari sini. Flat. Nah, nggak apa-apa, nggak harus benar semua. Dan ini pun nggak salah, namanya juga belajar pasti ada ininya gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, yang lainnya yang masih menulis silahkan menulisnya dilanjutkan setelah pembelajaran ya. Dan tulisan-tulisan yang sebelum-belumnya juga tolong dilanjutkan. Berikutnya ini ada cara membaca ya. Kalau cara membaca yang satu-satu biep biep lagi di bawah dibacanya bab gitu ya, artinya nasi. Nah, kalau yang ini misalkan ada lebih dari satu, ini sudah masuk ke kalimat sebetulnya. Jadi huruf konsonan atau bacim, konsonan akhir yang ditaruh di bawah, ketika di depannya itu huruf tieng atau huruf lingkaran, huruf kayak angka 0, maka itu dianggap kosong. Dan biep bacim yang di bawah itu bisa naik ke atas. Bukan tulisannya. Tulisan tetap seperti ini. Tulisan tetap seperti ini, hanya dibacanya seperti ini. Kan kalau gini kan biasanya bab, bab, ya kan? Bab, terus ini ya kan? Nah, bukan bapel, tapi biep ini naik ke sini. Jadinya ba, berarti naik dong. Tadinya P, sekarang dibacanya B lagi. Jadinya babel. Gitu. Yang udah pernah ke Korea terus bilang gini, Pak, orang kemarin, waktu saya di Korea, orang Korea itu ngomongnya pabel, pabel kayak gitu, atau pap gitu kan. Ya, begitulah. B sama P orang Korea itu susah membedain. Gitu. Intinya secara aturan bacanya yang namanya bacim ketika bertemu dengan huruf ieng atau vokal yang kosong maka si bacim itu naik. Contoh lainnya kayak gini. Ini dibacanya mok, ini o, ini yo. Jadi yang bukan mokoyo, tapi gioknya ga-nya itu yang dibaca k itu naik ke sini mengisi kekosongan. Jadinya dibacanya mogoyo. Biasanya orang Korea tuh kalau misalkan makan tuh, mani mogo, bukan mani moko, bukan. Ya, mogoyo. Apakah tulisannya Makanya begini? banyak ya. No. Apakah tulisannya seperti ini berubah kayak gini? Enggak.
tulisan tetap kayak gini. Tapi dibacanya seperti ini, bukan mokoyo, tapi mogoyo. Kioknya naik ke sini. Gitu. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Oke, saya screenshot biar teman-teman bisa pelajari lagi. Oke. Ini laptopnya. Nah, oke, ada lagi di sini. Ya. Nah, ini dibacanya yang ini ak. Bukan ak, tapi emak. Ya. Ini dibacanya jeep. Ini digabung jadi JB, bukan JP. Meskipun ini jeep gitu loh. Kenapa? Karena biep yang di bawahnya naik ke atas. Ini dibacanya gol. Ini O, ini yo. Oh, yo. Bentar. Oke, dibacanya bukan goloyo tapi goroyo. Kenapa? Katanya real di bawah itu dibacanya L. Betul. Tapi Goloyo. serialnya naik ke sini. Karena di depan, karena jadinya di atas, bukan di bawah, berarti kan jadinya dibaca R lagi dong. Jadi goroyo. Paham ya? Nah, kalau ini dibacanya apa nih? Hanggugo. Kalau ini Koshi. kochi, betul, bukan koti, tapi kochi. Kalau ini dibacanya Anjayo. Nah, ada dua nih. Anjayo. Betul. Jadi kalau ada dua, itu yang paling ininya nih. Saya tuliskan ya. Anayo ya. Kan ini dibacanya an. Ini dibacanya an. Ini ayo. Jadi bukan anayo, anjayo. Kalau ada dua, maka salah satu yang naik, yang paling kanan yang naik. Jadinya ya ini udah ada tulisannya. Tuh, anjayo. Apakah tulisannya berubah jadi kayak gini? Enggak. Tetap kayak gini tulisannya. Hanya cara membacanya saja. Betul, cara pengucapannya saja. Kayak gini nih, halaboji bukan halaboji, tapi haraboji. Iremi bukan iremi, tapi iremi. Begitu juga dengan ini ilgoyo. Tadinya ik, nih ik. Kalau teman-teman pengen tahu, kosakata kata kerja dalam bahasa Korea itu salah satunya ikta. Nah, ini kata dasarnya ikta, tapi ketika bentuk digabungkan dengan bentuk akhiran informal jadinya ilgoyo. Karena betul, karena ketemu dengan huruf kosong. Mana sih huruf kosongnya? Huruf kosong tuh gini nih. Ini huruf O, ya. Nah, ini nih huruf kosong tuh. Karena ada rama bahasa A. Nah, yang itu loh. Nah. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, tadi sudah saya screenshot. Nah, akhirnya kita sampai ke bab 3. Di bab 3 ini sudah mulai ke kosakata dalam bahasa Korea. Sudah bukan lagi nulis. Oh iya, teman-teman belum saya tugaskan untuk menulis nama ya, nggak apa-apa. Jadi nanti selesaikan dulu
tugas-tugas menulis yang saya kirimkan di grup itu, yang saya screenshot, diselesaikan dulu, dipelajari, dibaca lagi, ini lagi, baru nanti coba nulis gitu loh. Misalkan nih, oke, saya sebelum ke sini ini dulu deh. Nama saya adalah, jangan pakai ini lah, pakai ini aja. Rifai Al-Ayubi. Terus misalkan nulis Indonesia. Terus apa lagi? Oh, saya tinggal di Cirebon. Apa lagi? Sal, Apa ya? Sal. Oke, umur. Umur, kan kita belum belajar angka. Sabar. Pasti kita belajar. Hobi deh, hobi. Hobi saya membaca. Ini. Membaca. Nah, tulis Hanggelnya. Oke, Rifai Al-Ayubi. Namanya dulu ya. Ri berarti butuh huruf R. Habis R, biar bunyi I berarti Ri dong. Nah, terus F itu saya pakainya Ganadarama bahasa aja, kata Pak. Ha. Nah, Ripa. Ini belum bisa dibaca nih. Nah, setelah nulis F, baru ditambahkan Bukan rangkap A. Vokal rangkap. Kalau A itu vokal tunggal. Vokal Nah, tunggal. terus nulis I. I itu ingat, setiap nulis huruf vokal harus diawali lingkaran. Karena kalau saya nulisnya I kayak gini, nggak bisa dibaca. Nulis ini huruf A, dibacanya apa? Nggak bisa. Dia butuh huruf konsonan supaya bisa dibaca A. Ya. Maka untuk nulis untuk nulis I maka harus seperti ini. Pak, itu kan ada apostrof, ada koma atasnya. Apakah harus kayak gini? Nggak usah. Di Korea nggak berlaku kayak gitu. Ya. Oke, lanjut. Di imigrasi juga. Hah? Di imigrasi juga terjadi itu, Pak. Iya, di imigrasi, di penulisan paspor secara internasional. Karena yang disebut nama itu kaidahnya adalah huruf abjad. Huruf abjad itu termasuk Hangul, termasuk abjad alfabet A, B, C, D, E, huruf Arab juga yang hijaiyah gitu. Berikutnya Al, berarti butuh huruf A dulu. Ingat, setiap nulis huruf vokal harus diawali dengan lingkaran. Jadi A. Nah, kebetulan Al kan gampang dong. Tinggal tambahin real aja di bawahnya. Al. Terus A. Nah, A. U itu berarti huruf vokal gitu, masih vokal kan? U. B berarti butuh huruf biep, tambahin huruf I. Ini kenapa saya nulisnya kayak gini? Salah nggak kalau misalkan saya nulisnya begini? Karena Ayu B gitu loh. Salah nggak kalau gitu? Salah, Pak. Dong. Salah. Harusnya gimana? Biasa. Langsung I. Karena apa? Sudah ada konsonan biep yang menggantikan lingkaran. Oke, mantap. Berarti sudah paham semua ya. Lanjut, kita nulis Indonesia karena kita orang Indonesia kan. Gantianlah teman-teman yang nulis Indonesia di buku masing-masing. Saya tunggu. Tulis di buku ya, bukan ketik di HP. Indonesia.
Mm-mm. Sarudin. Ush, Cirebon. Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, terima kasih Mas Sarudin yang sudah menuliskan buat saya. Coba sekarang tulis nama teman-teman. Indonesia mau udah pada bisa ya. Asal kota teman-teman dan hobi teman-teman. Oh, silahkan. Oke lah. Korea lancar. Nama masing-masing ya. Ah? Ya, masing-masing. Nama masing-masing. Nama masing-masing. Oke lah. Nggak usah begitu, Mas Tio. Nanti juga nanti juga bisa kok. Ayo Mas Tio, coba tulis nama Tio. Gimana Tio? Nah, nanti setelah ini kita belajar perkenalan, terus belajar angka. Sudah teman-teman bisa perkenalan diri berikut dengan umurnya. Terus nanti teman-teman sudah apa namanya bikin video, tercapailah target kita. Target pertama, bukan target akhir. Sarudin Indramayu. Wih, Indramayu ini di Mas. Jati sawit, Pak. Jati Sawit. Kecamatan apa? Jati barang. Jati Barang. Oh, Parek, Mas. Iya. Yuk, yang lain. Sarudin Indramayu sepak bola. Hobi sepak bola tuh emang sehari seminggu berapa kali main sepak bola, Mas? Wah, sekiranya belok main sepak bola, Pak. Lawas. Lah kah? Berarti sudah bukan wes sudah hobi maning kan? Iya. Ayo, yang lainnya. Masa-masa ini doang. Oke. Arif. Kalau Arif itu pakainya P. Huruf ini nih, Mas. Nih. A, Ri, Betul, karena sebetulnya bisa begini Arif. Ya. Arif. Gitu kan? Cuman, nih perlu teman-teman ketahui, orang Korea itu nggak bisa menyebutkan kayak gini. Arif tuh nggak bisa. Mereka pasti nggak mungkin mati di tengah-tengah, mati di akhir huruf itu. Mereka bisa manggil Ripai itu, Ripai gitu biasanya. Kalau Arif jadi Arifku. Ini baru Arifnya doang nih, Mas Arif. Indonesianya belum, asal kotanya belum, umurnya belum, umur mah belum ya. Hobinya juga apa? Ayo, masih saya tunggu.
Satu orang lagi deh. Saya tunggu nih. Mas Arif, boleh dilanjut, Mas? Nulis Indonesia, asal kota, sama hobinya. Oke, ada Suyanto nih. Suyano, Pati, Nore. Indonesianya belum. Muhammad Syafi'i, Lombok, Indonesia. Masih salah. Hobi juga belum. Oke, Suroyo, Indonesia, itu do-nya tuh harus begini, ya. Kenapa bukan begini? Karena huruf O yang seperti ini itu dituliskan di huruf alfabetnya atau istilahnya romanisasinya itu O gitu loh. Ini maksudnya kerja ya. Hobinya kerja gitu. Kak, kalau di bawah kan bunyinya L, ya kan? Iya. Nah, maka ditaruh di atas. Tapi kan nggak boleh sendirian kan? Maka tambahkan garis ini huruf jadi kerja. Gitu. Oke, lanjut lagi nih. Muslimin, bagus nih. Muslimin. Nah, kalau mau nulis huruf L, ya, misalkan apa ya, alamat L kan di tengah ya, kayak gini, muslimin. Jadi nih saya tuliskan muslimin deh di sini, nah kalau misalkan ini imin, maka jadinya muslimin. Kenapa? Realnya naik. Maka dari itu realnya tambahkan real lagi di depan, real. Jadi ini akan mati di sini. Tetap huruf L. Muslimin. Indonesia. Makassar. Oh, Mas Jayang. Minton. Alhamdulillah sudah ada yang benar. Yang lainnya yang masih merasa belum bisa, terus berlatih lagi ya. Oke, lanjut ke bab ketiga. Kyosil Hangguko. Kyosil itu artinya ruang kelas. Hangguko itu artinya bahasa Korea. Artinya bahasa Korea yang ada di ruang kelas. Gantian teman-teman yang baca. Ini bacanya apa? Oh. Itu bacanya apa? Nih. Dari kiri ke kanan. Songsenim. Songsenim. Oke, mantap. Di sebelah kanannya? Haksen. Lanjut. Lanjut. Bancinggu. Bancigu. Artinya teman sekamar. Teman sekelas. Lanjut. Cilpan. Oke, mantap. Lanjut. Ceksang. Gantian. Yang merasa Korea tolong jangan baca. Gantian. Lanjut. Oh. Susah ini, Pak. Hah? Susah.
Ya maksudnya kan, oh ya, yang baca kan Ekwan, yang baca kan Ekwa. Ya, iya. Makanya pelan-pelan aja nih. Ini huruf apa? Coba diingat-ingat. A, ya, O, yo, U, U, E, I. Ternyata nggak ada kan? Nah. Bentar. Oke. Lanjut. Berarti itu kan vokal tuh ya. Karena ada lingkarannya kan. Ya berarti y, w, wa, w. Sambil nginget-nginget bentuk hurufnya. W, wa, w, wo, w, wi, ei. Nah, berarti yang sama tulisannya itu huruf ei. Berarti dibacanya ei. Terus ada konsonan. Ya, konsonan kayak gini. Ini tuh Ganada Rama bahasa aja. Oh, ja. Ditambah huruf A berarti ja. Ei sama ja dibacanya ei ja. Gitu, Mas. Lanjut. Ini dibacanya huruf apa? Huruf apa itu? Cek. Mantap. Sebelahnya? Gongcek. Gongcek. Artinya buku catatan. Lanjut. Jonpil. Jonpil. Artinya pensil. Lanjut. Pulpen. Pulpen. Ini dengan Mas siapa? Sorry. Faris. Faris. Ya. Mas Faris udah pernah ke Korea, Mas? Belum. Belum. Wih, mantap. Kali ini bahasanya apa? Ji. Oke. Oke, betul. G-U-G. Kalau yang ini? Piltong. Piltong. Lanjut. Itu huruf Ganada Rama Basa. Berarti sa. Huruf vokalnya I. Sige. Mantap. Itu? Lanjut. Talyok. Lanjut. Apa itu dibacanya? Changmun. Berikutnya? Mun. Nah, Changmun jendela, mun itu pintu. Oke. Nah, kosakata ini yang ada di ruang kelas. Betul? Betul? Betul ya. Nah, saya minta nanti teman-teman pertama ditulis ulang di buku catatan. Tulisan Koreanya aja. Kalau misalkan perlu sama tulisan Google-nya boleh. Sama artinya boleh. Misalkan kayak gini. Misalkan seng nim. Artinya guru. Apakah saya Son Seng Nim? Iya. Ya, karena nggak ada bedanya ya, perempuan ataupun laki-laki. Nah, begitu ditulis ulang, dibaca, dan dihafalkan. Nah, gimana cara menghafalnya? Nih, saya kasih tip nih. Saya kasih tip ya. Menghafalkan kosakata bahasa Korea itu jangan dibaca artinya. Tapi baca hanggelnya, di otaknya itu sudah terbayang. Boleh membayangkan gambarnya, boleh membayangkan tulisannya, boleh membayangkan misalkan dulu saya diajarin sama Ibu Nining misalkan. Nah, Ibu Nining itu Son Seng Nim. Jadi ketika saya ngomong Son Seng Nim,
kuping dengar Sonsengnim, otak itu ingatnya Bu Nining. Gitu Mas semuanya. Ya, termasuk Eija. Ya, kan teman-teman kan ada yang lebih mudah menghafal dengan mengingat gambar. Ada yang lebih mudah dengan mengingat tulisan. Nah, terserah. Yang penting ketika ngomong Eija itu yang terbayang, bukan Eija kursi, Sonsengnim guru, Hakseng murid, bukan begitu. Tapi biarkan otak merekam secara otomatis artinya. Itu tips yang pertama. Yang kedua, jangan dulu buru-buru ditutup. Misalkan baru baca sekali, Sonsengnim guru, Hakseng murid, Bancinggu, teman sebangku, Cilpan, papan tulis, sang ini, udah nih. Terus nanti langsung ditutup bukunya. Sudah 11. Nah, nih, jangan langsung ditutup kayak gini. Ya, Sonsengnim apa, Hakseng apa, Cilpan apa. Jangan buru-buru ditutup. Ya, biarkan baca. Sonsengnim, Hakseng, di otaknya tuh, Hakseng itu murid. Bancinggu, Cilpan, Ceksang, gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang, Pak, saya kan belum lancar ininya, bacanya gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Dulu, percaya nggak percaya ya, dulu saya juga buta huruf Hangul, Mas. Sampai pada akhirnya saya menghafal, saya pakai buat ngomong, saya pakai buat nulis juga. Sampai akhirnya saya bisa ngajarin Hangul buat teman-teman semua. Gitu. Jadi yakinlah bahwa guru yang lagi ngajari sekarang pun dulunya nggak bisa. Kalau saya aja bisa, kenapa teman-teman enggak? Jangan sampai punya pikiran kalau Pak Guru bisa, ya sudah Pak Guru aja yang bisa, saya nggak usah bisa. jangan punya pikiran kayak gitu ya. Jadi dihafalkan. Nih. Oke, jadi tugasnya begitu. Dicatat, ditulis ulang, kemudian sambil nulis itu dibaca, kemudian setelah selesai dibaca lagi. Yang dibaca itu Hangulnya saja, tulisan Koreanya saja. Artinya nggak usah. Artinya biarkan masuk ke otak. Gitu. Dan satu hal lagi, jangan terlalu over. Jangan memaksakan diri, wah saya harus hafal dari pagi sampai malam, saya cuma ngapalin doang. Jangan. Nggak akan, bukannya hafal, yang ada malah stres. Gitu. Ya. Nah, untuk hari ini saya rasa sampai di sini dulu, karena nanti yang ini kita bisa mungkin di skip, atau nanti teman-teman bisa tulis aja untuk belajar latihan tulis Hangul. Berikutnya, nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab 4, Annyeonghaseyo. Jadi kita nanti mulai salam sapa, insa dalam bahasa Korea. Gitu. Dan sekaligus nanti kita belajar untuk perkenalan diri. Sebetulnya perkenalan diri itu nanti di bab 6 ya adanya. Ya. Nanti setelah bab 6 kita belajar angka dulu. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu? Atau cukup mungkin? Ada yang mau tanya itu, teman-teman mau tanya ke Pak Ripai nggak itu? Mungkin cukup kali Pak ya. Cukup, nggak ada pertanyaannya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, kosakatanya dihafalkan, karena sesuai kesepakatan kita di setiap pertemuannya saya hanya akan mengajarkan tata bahasanya saja. Ya, tata bahasanya saja. Jadi kosakata dan latihannya itu nanti dikerjakan sama teman-teman secara mandiri di rumah. Jadi pahami? Tempel di itu Pak, di pintu, di tembok. Ya. Biar Boleh. baca terus.
Boleh kayak gitu. Kalau Silakan, Pak. saya, Mas Ujang, nih sekalian biar teman-teman ini ya. Kalau saya dulu cara menghafal kosakatanya itu misalkan di gini, saya nggak nempel ditulis semua terus nanti ditempel di WC, enggak. Saya tulis di kertas yang kertas stiker undangan tuh, tulisan Korea. Misalkan Magicom, Jeongi Bakso. Saya tulis Jeongi Bakso, tempel di Magicom. Setiap mau makan, oh saya ini megang Jeongi Bakso. Gitu. Dan nggak cuman kayak gitu, dipakai buat bikin kalimat. Misalkan saya membuka Magicom, berarti bahasa Koreanya apa? Saya apa, membuka apa, Magicom apa. Jadilah kalimat. Akhirnya ketika ada orang Korea nanya, ya saya bisa jawab. Gitu. Silakan kalau teman-teman lebih, enggak Pak, saya mah lebih suka dibuat list, ditulis banyak gitu kan, terus ditempel di depan pintu biar nanti setiap pagi itu saya baca dan saya hafalkan. Kalau misalkan teman-teman semua lebih familiar dengan cara seperti itu, silahkan. Kalau mau ngikutin yang pernah saya lakukan, boleh. Atau punya cara lain, misalkan dengan nonton drakor. Kalau dulu saya belajar bahasa Korea juga sambil nerjemahin lagu. Saya cari liriknya, saya coba tanpa Google Translate terjemahin satu-satu. Nggak usah semuanya, yang bisa saya terjemahin aja. Sarang, oh sarang tuh cinta. Gitu. Ya, jangan lupa tugasnya. Coba deh Pak, nyanyiin lagu Gangnam Style dulu deh Pak. Berapa? Coba nyanyiin lagu Gangnam Style. Mungkin Bapak sudah hafal mati Pak, lagunya Gangnam Enggak. Style. Saya kalau nyanyi, Pak Muslimin ada-ada aja. saya kalau nyanyi nanti teman-teman semua nangis, Mas. Hayo Suara aja. saya gitu. Kayak Jangan viral-viralnya itu kan rusak, tempat viral-viralnya rusak tuh. headset sama HP-nya. Sudah ya, waktunya juga sudah habis. Mangga saya kembalikan Oke, Pak. ke Pak Topik. Terima kasih banyak. Tidak ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah telah dilaksanakan pembelajaran pada malam hari ini. Semakin nyambung pembelajarannya, semakin hari alhamdulillah ya Pak, perkembangannya udah bagus ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah partisipasinya. Tapi ini stabil ini orangnya sekitar 20. Tadi pertengahan 35 tembus bisa 35. Ya, Iya. mungkin karena terkendala paket ataupun jaringan internetnya. Atau mereka Harus sibuk untuk sebenarnya itu pemilu, Pak Topik itu sebenarnya Pak Topik harusnya dikasih semangat itu sebenarnya itu, bahwa jangankan yang pemula, yang ex saja aktif ikut, apalagi yang pemula gitu loh Pak. Nah, begitu. Saya tuh tunggu. Siapa tadi yang ngomong? Pak Muslimin. Muslimin. Masya Allah. Pak Muslimin. Iya. Tidak ada salahnya kan bulan-bulan Pak. Baiknya penyemangatnya dari Bu Dede ini kayaknya. Karena betul loh Mas. Saya juga apa ya? Ya tanpa disadari saya juga pada akhirnya belajar untuk menyampaikan materi, belajar untuk apa ya? Mengajar teman-teman semua. Kayak gitu. Jadi saya yang guru yang ex Korea yang kata Pak Topik dan Kang Endang di awal itu banyak pengalaman juga tetap aja belajar, apalagi yang pemula. Gitu. Lanjut. Silakan Pak Topik. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih biar tidak mengganjal? Sampaikan aja Pak Sarudin, silakan Pak Sarudin kalau mau menyampaikan. Ya, kembali dicicipi gorengannya Pak. Ya. Kan sudah selesai pembelajarannya. Lumayan sih Pak, ada sedikit apa suntikan daya ingat gitu Pak. Nah, iya untuk mengingat ini Pak Sarudin ex Korea tahun 2018 ya Pak ya? 2017 Pak. 2017 Pak, Iya. udah 6 tahun yang lalu udah. 2017 itu pulangnya atau habisnya Pak? Pulangnya mah awal tahun 2018. Oh,
Itu visa apa dulu, Mas Sarudin? S9. Oh, cuma 1 tahun di sana? Enggak, 4 tahun 9 bulan, Pak. Oh, Masih baru ini Pak, masih baru. Maksudnya tahun 2018 pulangnya gitu. Iya, pulangnya. Kalau saya 2017, Mas. Iya, 2017 pulang. Apa terakhir itu, Pak? Cuman kan itu pulangnya awal bulan, awal tahun. Habisnya tanggal 31 2017. Oh, iya. Kalau saya waktu itu pulang mendarat di Indonesianya itu 2017 bulan April. Berarti saya duluan pulangnya. Berarti G2G-nya angkatan 2012 ya, Pak? Terbangan 2012. Iya, betul. Ya, kalau saya mah 2013, Pak. Iya, belajarnya 2012. Kalau ujiannya 2013, berangkat 2014. Lebih duluan kan, Pak. Saya Mas ujian. Sarmono, angkatan berapa Mas Sarmono? Tanpa tes skill ya, Pak. Sudahlah, barangkali teman-teman di sini pada pengen istirahat, nanti Mas Sarudin kita bisa lanjut komunikasinya lewat WA mungkin ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Rifai atas bimbingannya dan kesabarannya. Semoga kita tetap dalam keadaan istiqomah untuk menuntut ilmu, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Amin. Kita berdoa. Al-Fatihah. Ya kan. Siratal ladzina an'amta Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Saya mau tanya Pak Agus Setiadi, PNSP tahap 2 ya Pak Agus ya? Dinyalakan mic-nya Pak Saya Agus. mohon izin live duluan ya. Ya, silakan Pak Rifai. Terima kasih Pak Rifai. Pak Agus Setiadi. Mic-nya tolong nyalakan, Pak. Iya, sama saya dia itu, Pak. Tahap 2, iya, tahap 2. Iya, tahap 2. Posisi di mana Pak Agus? Di Kuningan, Pak. Oh, di Kuningan. Berarti besok tidak, katanya teman-teman yang di Lampung itu yang tahap 2 mau tanda tangan ya tanggal 15 itu. Berarti yang di Jawa siapa aja? Pak Agus, terus Pak Ade Indramayu. Ade siapa? Ade Kuswandi ya? Iya, Ade Kuswandi. Pak Agus Tiadi, Pak Ade, berarti nggak usah dikirim ya? Yang lain ada lagi nggak Pak? Pak Markun di mana Pak Markun? Tadi ada Pak Markun ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak Kon. Nggak ada ya Pak? Nih Pak, nomor 997 apa ini nama lengkapnya nih, nomor telepon? 97. Siapa ini? Yang 85764744997 yang bukan nama ini. Namanya siapa nih? Siapa Pak namanya Pak Berdi absen muda. Jangan depan. Siapa namanya? Saya belum bisa di absen Pak namanya itu. Kalau yang lain ada namanya saya udah di absen. Siapa ini Pak? 997 ini. Sama iPhone. Nama lengkapnya siapa? Biar mudah di absen. Kedengaran suara saya? Ya udah deh ya. Besok ketemu lagi, kita akhiri. Silahkan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak.